Shalom saudara, apa kabar? Pasti diberkati. Amin. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Kita percaya dimanapun kita berada, apapun kondisi keadaan, Tuhan tidak pernah lalai. Dia setia dengan janjinya, dia pasti memberkati. Amin. Saudara siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan ini Tuhan Kau berikan kepada setiap kami untuk kami boleh mengenal Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Tutup fokus kami semua dengan kuasa darah-Mu, lindungi jagai kami senantiasa. Berbicara kepada setiap kami butuh firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami. Berbicara kepada setiap kami, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Ulangan 1 ayat 37 sampai dengan 38. Ulangan 1 ayat 37 sampai dengan 38, dua ayat ini. Ulangan 1 ayat 37 sampai dengan 38. Sudah sampai di sana semuanya, amin. Demikian firman Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Haleluya. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi. Saudara tahu juga cerita mengenai Musa. Saudara juga tahu cerita mengenai Yosua. Amin. Ya, Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Musa bukan karena berzina, bukan karena dia berdosa, karena dia melanggar kekudusan daripada Allah. Tuhan perintahkan untuk katakan kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air, tapi dia memukul karena pas emosinya dia, karena melihat orang-orang Israel begitu tegar teguk, tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada daging. Mereka bersungut-sungut untuk minta dikembalikan kepada Mesir. Karena ini yang membuat dia emosi dan membuat dia tanpa dia sadar, dia ungkapkan kemarahannya, dia pukul batu itu. Saudara, dan yang luar biasanya adalah yang menggantikan Musa adalah Yosua. Saudara, siapa Yosua? Saudara, siapa Yosua? Kita lihat Yosua 1 ayat 1. Yosua 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati." Musa hamba Tuhan. Kepada Yosua bin Nun abdi Musa. Yosua abdi Musa. Saudara, dapatkah saudara membayangkan Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Musa? Musa saja tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Siapa aku? Kata Yosua. Aku cuma pelayannya Musa yang bisa berbicara dengan Tuhan, bisa mendengar dengan suara Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan. Orang yang seperti itu saja tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan sekarang Yosua suruh menggantikannya. Ini yang terjadi. Betapa menakutkannya. Karena kita tidak pernah tahu caranya Tuhan. Jadi Tuhan memilih orang bukan seperti apa kita pilih. Dia tahu caranya. Tapi dari ayat ini ada satu ayat yang membuat saya agak sedikit aneh gitu ya. Kita lihat coba ayat 38. Ini ayat cukup aneh gitu buat saya. Coba kita perhatikan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun pelayanmu itu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Garis bawahi semangat. Berilah kepada Yosua semangat. Saudara, kalau kita sedang mengalih-alih jabatan gitu, kita mau pensiun, kita memberikan gambaran pekerjaan kepada yang menggantikan kita. Ini pekerjaan yang tanggung, ini tagihan, ini problemnya, ini masalah, ini kesulitan. Segala hal yang perlu diketahui oleh penerusnya itu dijabarkan. Tetapi sekarang begitu Musa mau memberikan jabatannya kepada Yosua, Tuhan berkata, berilah dia semangat. Saudara, tidakkah ini sangat aneh? Saudara, kalau saya baca dalam Alkitab dan terjemahan yang lain, artinya begini, beri dia kekuatan. Kenapa? Dengan kekuatan yang kau berikan, membuat nyalinya bertambah besar. Saya berpikir iya juga ya. Yosua nyalinya lagi keciut banget. Kekuatannya, semangatnya, karena dia melihat Musa saja tidak bisa masuk, apakah aku mampu? Dan dia juga yang melihat bagaimana tegar teguknya orang-orang Israel. Ini yang terjadi. Beri dia semangat, beri dia kekuatan supaya memperbesar nyalinya dia.
Saudara, firman Tuhan ini indah sekali. Seringkali ada orang berkata, "Pak, kenapa saya tidak diberkati? Pak, firman Tuhan kok tidak cocok, tidak seperti apa yang kita harapkan. Kapan Tuhan?" Saudara, maaf ya, ini ayat dasar untuk saudara dan saya diberkati. Ini ayat dasar untuk saudara dan saya kita diberkati. Kenapa? Saudara, iman adalah anugerah yang Tuhan berikan. Cuma-cuma, anugerah yang Dia berikan. Tetapi masalahnya, iman ini, saudara mau taruh di mana? Iman ini saudara mau taruh di mana? Kalau iman ini tidak ada landasan, tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk kita taruhnya, akibatnya kita tidak akan dapat berkat. Jangan mempersalahkan firman Tuhan, jangan mempersalahkan keadaan, jangan mempersalahkan doa tidak dijawab. Tetapi kita tidak punya wadah, kita tidak punya tempat untuk menaruh iman itu sehingga iman itu bertumbuh. Itu masalahnya. Saudara mungkin akan bingung. Coba seperti ini saudara. Kalau saudara di tempat yang banjir, semuanya air, saudara minta tolong, Tuhan kirimkan helikopter untuk menolong saudara. Masalahnya satu, ini helikopter mau turun, mau parkir di mana kalau semuanya air? Jadi kita yang minta helikopter untuk datang, kita juga harus menyiapkan landasan untuk helikopter itu, supaya dia bisa mendarat, dia bisa parkir, dan kita bisa masuk. Itulah masalahnya. Tuhan memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Amin. Janjinya luar biasa. Tapi masalahnya wadah. Kita tidak siapkan wadah untuk iman itu bertumbuh. Itu yang menjadi masalahnya. Saudara, contoh lagi saudara. Contoh lagi. Coba kita baca firman Tuhan. Matius 13 ayat 4 sampai dengan 8. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih jatuh di pinggir jalan. Datang burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Pinggir jalan berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Benih itu pun segera tumbuh. Yang keenam, tetapi matahari terbit, layulah dan ia menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Kedelapan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan, firman Tuhan, berkat Tuhan, itu seperti benih buat setiap kita. Masalahnya, tanah hati kita di pinggir jalankah, tipiskah, berbatu-batukah, atau penuh dengan onak duri, batu-batu yang menghimpit sehingga itu tidak bisa bertumbuh, atau jatuh di tempat yang subur sehingga bertumbuh berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara, perhatikan, benihnya sama, berkatnya sama, tercurah memberkati saudara dan saya. Masalahnya kitanya, tanah hati kita di sini, kesiapan kita di sini, di pinggir jalan, tanahnya tipis, berbatu-batu, penuh onak duri, atau tanah yang subur. Kita tidak pernah akan bisa diberkati. Sehebat apapun firman Tuhan, kalau kita tidak menyiapkan hati kita, kau tidak pernah akan bisa diberkati. Makanya firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan karena bimbang. Kenapa bimbang? Karena hati kita, tanah hati kita, tidak siap. Bukan benihnya sama, tapi kesiapan kita di sini. Saudara, kalau saudara mau diberkati, hari ini kita lihat diri kita, kesiapan kita untuk kita menampung semua berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Makanya firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9. Lihat, Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia berkata seperti itu. Ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulang lagi. Baru satu ayat. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9, firman berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara,
Ini yang Tuhan sampaikan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena dari pihak Tuhan udah full, dari pihak Tuhan udah pasti, dari pihak Tuhan tuh luar biasa. Tapi dari pihak kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang harus ada dalam diri saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan berkata kepada Musa, kuatkan dan teguhkan, berikan semangat, berikan kekuatan kepada Yosua, supaya apa? Nyalinya besar. Itu yang Tuhan perintahkan. Berapa banyak kita di tempat ini, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran yang kurang tajam. Ingat, tapi kita lah yang tidak siap. Saudara, ini yang terjadi. Jujur ya, saya juga punya nyali yang kecil. Penakut juga sayanya. Saya pemain bulu tangkis, pernah bisa main bulu tangkis, bukan pemain bulu tangkis internasional segala, pemain bulu tangkis kampungan. Saya main bulu tangkis dengan kakak-kakak saya dan saudara-saudara saya. Kakak dan saudara-saudara saya jadi orang-orang sendiri. Kita main biasa. Tetapi mereka berkata gini, nggak enak nih main seperti ini, nggak ada gregetnya. Kenapa? Ya begitu aja. Bagaimana supaya kita ada gregetnya? Kita taruhan. Ini dulu saudara. Sekarang udah pensiun, nggak main bola lagi. Bagaimana caranya? Supaya kita semangat. Kita taruhan. Nggak usah gede-gede. Sekarang cuma ditaruhin 50.000. Yang menang, 50.000 masing-masing. Kalau kita main double, masing-masing 25.000. Main. Jujur saudara, begitu masuk ke dalam taruhan, aku nggak bisa main. Aku jadi nggak bisa main. Ketakutan, maunya menang. Takut ini. Saya berkata gini, nggak enak main begini. Malah jadi aku nggak bisa menikmati permainan. Permainanku cuma satu, mau menang saja, dan aku tidak menikmatinya. Aku nggak mau. Aku takut. Mereka membujuk saya, mereka mengingatkan pada saya untuk memperbesar nyali saya. Dan mereka berkata, kenapa jadi takut? Duit 25.000, apa sih artinya buat kita? Kita mampu kok. Lagi juga dengan 25.000, kita beli Pocari Sweat. Dan yang minum kita juga. Cuman kamu yang bayar. Udahlah. Dengan uang hasil taruhan itu, kita juga buat beli bola. Dan bola itu dipakai untuk kita juga. Saudara, jujur, saya tuh tidak biasa berjudi seperti itu. Walaupun itu dengan saudara sendiri, walaupun untuk ini kita sendiri, dasarnya memang nyali saya kecil, saya tetap nggak bisa main. Saudara, itulah yang terjadi. Perbesar nyalimu untuk bisa memimpin umat Israel. Perbesar nyali si Yosua supaya dia bisa memimpin umat Israel. Saudara, jadi itu yang pertama. Pak, gimana caranya Pak? Supaya nyali saya besar Pak. Bagaimana supaya nyali saya besar? Saudara, kita lihat firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat 10-11. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Terus, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan bahwa orang Israel membawa orang Israel keluar dari Mesir. Cara langkah Tuhan itu luar biasa. Tuhan perintahkan Musa memberikan kekuatan kepada Yosua. Tuhan ingatkan pada Musa, dulu juga kamu kan ciut, dulu juga kan nyalimu kecil. Dan Tuhan memberikan kekuatan, semangat, nyali supaya Musa bisa diutus. Ini yang terjadi. Dan Tuhan memberikan kekuatan pada Musa, semangat kepada Musa. Sekarang Musa memberikan kekuatan, semangat kepada Yosua. Itu yang terjadi. Kita lihat perikop yang kita baca tadi. Musa berkata gini, aku tuh siapa? Masa aku harus kembali lagi ke sana? Inilah, saudara, Tuhan memproses Musa. Dari orang yang punya rasa percaya diri yang luar biasa, sampai tidak punya kepercayaan diri, sampai nol, gak ada kepercayaan diri lagi. Dulu, dia anak pungut daripada Firaun, raja di Mesir. Karena dia pahlawan, dia jenderal di sana. Dia berkata apa? Lebih baik aku tinggal bersama dengan orang-orang saudaraku sekalipun miskin daripada aku bermewah-mewah di tempat orang Mesir. Dia berani bertindak melangkah seperti itu. Percaya diri, yakin. Kenapa? Dia berpikir Tuhan memakai dia. Waktu dia juga melihat orang Israel ribut dengan orang Mesir, dia bunuh tuh orang Mesir. Yakin. Dengan perhitungan orang tahu dia tuh dipakai sama Tuhan, tetapi ternyata mereka tidak tahu. Ketakutan dia. melarikan diri ke padang gurun. Disitulah dia diproses, saudara.
Dari orang yang punya rasa percaya diri yang luar biasa sampai habis-habisan. Sampai Tuhan berkata, engkau kembali ke Mesir. Bebaskan umat Israel. Tuhan, siapa aku Tuhan? Bagaimana aku bisa? Kalau mereka tanya siapa yang nyuruh kamu Tuhan? Siapa Tuhannya? Saya tidak tahu. Tuhan, siapakah engkau? Siapa namamu? Musa berkata gitu. Dan Tuhan berkata, aku yang mengutus aku kepada kamu. Dan makin bingung Musa di situ. Aku tidak bisa. Di sinilah Tuhan mulai bekerja. Memberikan kekuatan dan semangat dengan apa? Diberikan otoritas, diberikan kuasa. Dia berkata, apa yang di tanganmu? Tongkat, lepas, lempar, jadi ular. Pegang ekornya, jadi tongkat lagi. Masih Musa tidak percaya. Langsung berkata, masukkan tanganmu di saku. Angkat kusta putih, masukkan lagi. Aku menyertai engkau dengan kekuatan. Aku menyertai engkau dengan mujizat. Aku menyertai. Itu yang diberikan Tuhan. Walaupun dia berdalih saking habis, saking tidak punya kepercayaan diri, dia berkata, aku patah-patah lidah, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa begini, aku gini. Tuhan saking marahnya berkata, siapa yang bikin orang tuli, siapa yang bikin orang buta, siapa yang menyembuhkan orang tuli, siapa yang bisa menyembuhkan orang buta. Saudara, dikuatkan dia di sini dan akhirnya dia jalan, dia melangkah. Saudara, sebelum Tuhan memakai Musa, dia proses dulu. Supaya ada rasa kepercayaan diri, nyalinya dibikin besar. Untuk apa? Supaya dia bisa melangkah dan dipakai sama Tuhan. Kalau dia masih bimbang dan tidak tahu siapa Tuhan, dia masih ragu-ragu, orang seperti ini tidak bisa dipakai sama Tuhan. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, sebelum kau menerima berkat Allah, saudara perhatikan, saudara harus siapkan wadah itu, siapkan hatimu, perbesar nyalimu, terima berkat Allah. Amin. Kita lihat lagi contohnya. Saudara, kita lihat lagi contohnya dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ini disampaikan malaikat Tuhan kepada Gideon. Padahal keadaan Gideon lagi ketakutan, lagi bersembunyi. Tapi malaikat berkata, hai pahlawan. Gideon berkata, salah ini, nggak ngerti ini. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena Gideon lagi ketakutan, nyalinya lagi ciut. 13 jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatanmu, perbuatannya yang ajaib, cerita yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Itulah kenyataannya, itu yang dialami, dan itulah yang membuat dia ketakutan. Saudara, bayangkan kita sedang ketakutan, sedang bersembunyi. Tiba-tiba ada orang berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Kita berkata, salah alamat kali, udah ketahui lebih ketakutan. Saudara, Tuhan tidak pernah bisa memakai Gideon untuk menjadi alat membebaskan umat Israel sebelum dia proses. Wadah disiapkan, pengenalan disiapkan. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, apa yang harus dilakukan supaya nyali kita besar? Perhatian, lihat ayat 17. Apa yang harus kita lakukan supaya nyali kita besar? 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau untuk bisa membuat nyali kita besar, kita harus mengalami sendiri pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Minta tanda sama dia. Minta tanda sama dia. Maka kalau saudara baca tuh Gideon, dia berkata, tunggu, jangan kemana-mana, aku akan masak buat engkau. Begitu masak selesai, ditaruh hidangannya. Malaikat itu makannya begini, pakai tongkat ditendang, langsung habis. Gideon berkata, ya aku percaya, ya aku percaya. Dia percaya. Lihat, mulai percaya. Saudara, alami bersama dengan dia supaya nyali kita. Saudara berkata gini, Tuhan kita hebat, amin. Halo, Tuhan kita hebat, amin. Amin, luar biasa, amin. Itu kan kata saudara. Itu kan kata saudara. Itu kan kata saudara, bukan kata saya. Jangan kita percaya karena kata orang, tapi kalau kita mengalami sendiri, kita akan berkata, ya, dia luar biasa. Itu alami. Dan tanpa pengalaman seperti itu, kita tidak bakalan bisa. Saudara, jujur, saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya pelayanan
Dulu sebelum saya menjadi pendeta, saya koordinator pelayanan bersama dengan Bapak Riaji, membantu gembala sidang, mendoakan jemaat. Saudara kan bisa tahu kan, itu jemaat yang mendoakan, semuanya datang, penuh di sana. Kita sebelum tumpang tangan mereka, gembala sidang, kita ini dikumpulin dulu, didoakan dulu, impartasikan dulu berkat-berkatnya. Ayo kita gini-gini, didoakan dulu kita semua sebelum kita tumpang tangan kepada mereka. Udah semangat 45, semangat juang 45, tumpang tangan. Orang yang datang di grup saya, orang datang dari Papa Ray, orang datang dari teman-teman semua, banyak semuanya. Kita tumpang tangan, kita doakan, haleluya, luar biasa saudara. Tapi yang luar biasanya yang membuat saya kecewa saudara, saya tumpang tangan berdoa sampai Yesus. Itu jemaat yang didoakan, selesai didoakan sama saya dan kami langsung kemana? Langsung lari kepada gembala sidang. Didoakan lagi sama Bapak Riaji. Sama saya berkata, lo gini, kalau memang mau didoakan sama dia, udah langsung aja sama Bapak Riaji, jangan sama saya lagi, capek-capekin, buang-buang waktu, udah teriak-teriak dalam nama Yesus. Akhirnya mereka lari ke sana. Jujur, sama saya berkata, Tuhan, buang-buang waktu aja, capek-capekin. Dari begini, kan diam aja, biarin aja, suruh ke sana, kita cuma nonton gitu loh. Karena sampai satu saat saya berdoa begini, Tuhan, ampunin aku Tuhan ya. Kalau emang gak berkenan, gak usah dijawab Tuhan. Tuhan, aku kepingin Tuhan ada kesaksian Tuhan. Aku kepingin ada kesaksian, supaya mereka-mereka yang pernah aku tumpang tangan, aku doakan seperti ini Tuhan, dan mereka bisa disembuhkan, mereka bisa dijawab doanya melalui saya Tuhan. Yaitu kalau Tuhan berkenan Tuhan. Kalau nggak berkenan ya udah nggak usah, nggak apa-apa Tuhan. Dan kalau Engkau berkenan Tuhan. Saudara, saya berdoa seperti itu. Karena apa? Jujur aja, siapa yang nggak kecewa? Udah teriak-teriak sampai serak gitu. Jemaat lari ke sana, ke gembala sidang, gitu. Lari ke sana untuk mendoakan. Jujur, saya juga manusia. Sia-sia kan? Saudara, nggak lebih daripada 2 minggu. Satu waktu itu saya ingat, waktu ibadah di global, atau Subroto global sana, kita habis ibadah turun semuanya, dan saya juga turun. Begitu saya turun yang terakhir, saya lihat jemaat masih banyak juga yang belum pulang, masih banyak juga jemaat yang belum pulang. Saya datang ke sana, saya lihat mereka dan berkata, Bu, belum pulang? Iya belum Pak, lagi hujan. Lagi hujan gitu loh. Dia berkata gitu, oh iya, ya udah, yuk. Lagi kita lagi duduk, lagi kita lagi berdiri seperti itu. Saudara, tiba-tiba ada jemaat datang berkata gini, Pak, harusnya saya tidak perlu sampaikan karena kita tahu semua. Gembala sidang diberkati, semua tim yang ada di dalamnya juga diberkati, diurapi. Oh amin, saya bilang oh amin gitu loh. Pak, Bapak tahu nggak si Machen yang mana? Saya lupa tuh, banyak kan, Machen, Mehong, Melan, Meong, kan banyak itu. Machen yang mana? Itu Pak, yang udah 7 tahun tuh Pak, nggak hamil-hamil Pak. Terus gimana? Sekarang udah punya anak Pak, sekarang sudah punya anak. Oh puji Tuhan. Ya karena Bapak tumpang tangan doakan saudara. Karena saya tumpang tangan, akhirnya dia hamil. Yes saudara, doa saya dijawab. Itu baru selesai karena ada orang bersaksi seperti itu. Ada banyak orang juga berani bersaksi gitu loh. Ada lagi yang berkata, Pak, terima kasih ya keponakan saya Pak. Keponakan saya Pak, dia kanker dan akhirnya dia disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan, tetapi memang puji Tuhan Pak, doa orang benar luar biasa, menyatu dengan tubuh darah Kristus, minyak dan anggur gitu. Terus Bapak tumpang tangan gitu, kesembuhan terjadi. Yes gitu kan. 2 sesuai dengan permintaan saya 2. Saudara tahu, begitu pulang ke rumah saya nangis. Begitu sampai di rumah saudara, malam doa saya nangis di sana. Saya berkata, Tuhan, sombong kali saya Tuhan, sombong kali saya Tuhan. Tugas saya kan cuma tumpang tangan saja. Masalah diberkati tidak diberkati itu urusan Tuhan. Kenapa saya harus minta bukti seperti itu? Kenapa saya harus kecewa? Saudara, inilah yang terjadi. Saya berdoa dan mulai saat itu saya berkata, tugas saya cuma tumpang tangan, supaya tugas saya adalah mendoakan. Tugas Tuhan, Roh Kudusnya, Yesus Kristus yang menyembuhkan. Hari ini besok mau disembuhkan tidak, itu bukan urusan saya.
Saya cuma menjadi saluran berkat dan saya berkata, ampuni saya Tuhan. Kalau saya ada rasa sombong, ada rasa angkuh. Saudara, itu yang terjadi. Jadi kekecewaan seperti itu, nyali saya, semangat saya, kekuatan saya, mulai hari itu, kenapa? Saya tahu Tuhan ada di sana. Saya tahu Tuhan menyertai. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun pergumulanmu, ingat, Dia ada di sana. Dia siap memberkati kita. Tetapi masalahnya, kesiapan kita di sini. Kesiapan kita di sini. Jadi kalau kau tidak yakin, minta tanda sama Tuhan. Seperti Gideon. Kita teruskan. Hakim-Hakim 7 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saudara, Tuhan tahu Gideon masih ragu. Dan Tuhan berkata, sebelum kita perang, sebelum maju, kau takut kan? Pergi ngeliat ke tempat musuh. Dengar apa yang mereka katakan. Dengar apa yang mereka katakan. Saudara, lihat apa jawabannya. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 13 dan 14. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang bercerita mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudara, lihat. Yosua, datang survei. Dengar musuh berbicara apa. Nah, di situ dia berkata, di situ dia memperoleh kekuatan, nyalinya makin besar. Dan berkata, yes, Tuhan telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan kita. Sesudah dia survei, dia berkata, yuk siap, kita perang. Kita perang. Saudara, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Bagaimana supaya nyali kita besar? Bagaimana nyali kita supaya besar? Kita datang hampiri, kita survei, kita lihat. Seringkali kita gagal. Seringkali kita gagal. Gideon survei dan dengar sendiri. Mereka bersaksi tentang Allahnya Gideon. Mereka ketakutan, Gideon kuat. Berapa banyak kita di tempat ini yang salah dalam kita survei. Saudara baca dalam Bilangan 13 ayat 31-33. Umat Israel ketakutan. Survei, kirim 12 pengintai untuk survei keadaan di sana. Tapi sesudah survei, mereka malah jadi makin ciut. Mereka makin ketakutan. Hati-hati ya. Waktu kita survei keadaan, sebelum kita perang untuk bisa membuat nyali kita besar, hati-hati, jangan salah surveinya. Kita, Gideon survei, umat Israel survei. Mereka berkata gini, mereka kuat, raksasa, mereka gede, mereka banyak, mereka makan manusia, kita seperti belalang. Itu yang terjadi dan membuat mereka makin ciut. Tapi Gideon survei ke sana, dia lihat apa kata mereka. Ini yang saya mau katakan. Jangan salah survei. Seringkali kita survei bukan untuk melihat kekuatan, kehebatan mereka. Kita survei untuk melihat apa kata mereka mengenai kita. Itu yang penting. Berapa banyak orang COVID-19 begitu menakutkan karena kau salah survei. Setiap hari di BB-mu berkata, makin banyak lo yang mati. Kalau sakit jangan ke rumah sakit. Dokternya aja mati. Apalagi kita, nggak kerawat, nggak gini. Makin kita dengar hal seperti itu makin membuat kita ciut nyali kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Di bawah kolong langit ini, semuanya punya nama. Dan setiap nama, tunduk, takluk, nyembah kepada Allah. Itu yang harus dalam diri kita. Yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, apa yang kebajikan, pikirkanlah itu. Bukan pikirkan COVID-19 penyebarannya makin luas, makin banyak yang mati, makin nyut nyali kita. Tapi perdalamlah
pengenalan kita akan Tuhan dan firman Tuhan, sehingga nyali kita tidak menjadi ciut, tapi memperbesar nyali kita. Kalau Tuhan ada menyertai kita, tidak ada yang bisa mengusik kita, karena kita disertai oleh Tuhan, karena kita dijaga oleh Tuhan. Itu yang membuat nyali kita makin hari makin besar. Karena apa? Karena kita tidak tinggal sendiri. Siapapun saudara hari ini, dimanapun saudara berada, ingat, jangan izinkan telingamu untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, tapi biarkanlah buka hati dan telingamu untuk mendengarkan bagaimana Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang mampu, Tuhan kita yang tidak ada yang mustahil di hadapannya, dan semuanya sudah ditaklukkan. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu, kuatkanlah dirimu ke situ. Hanya engkau sendiri yang akan membangkitkan, engkau sendiri yang akan memperbesar nyalimu dengan perkara-perkara seperti itu. Tapi kalau kau tidak mau, yang kau pikirkan cuman COVID-19, hebatnya, parahnya, tidak ada obatnya, segala macam, itu pilihanmu. Kalau kau mau mendengar seperti itu, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kau mendengarkan bagaimana Tuhan luar biasa, kita pasti percaya Tuhan memberkati kita. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah diberkati. Kami sadar siapa kami Tuhan. Jujur kami secara daging Tuhan, kami masih lemah. Nyali kami takut Tuhan, tidak punya kekuatan kalau melihat keadaan makin hari makin terpuruk seperti ini. Tapi satu hal firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Berikan semangat, berikan kekuatan untuk memperbesar nyali-Mu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Dia ada, bertata, Dia berkuasa, punya otoritas. Di bawah dunia ini, kolong dua langit ini, tidak ada satu nama pun yang tidak tunduk kepada Dia. Pikirkan hal yang itu. Yesus ada menyertai, Yesus menebus kita, Yesus kekuatan kita. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka ciut nyali mereka kecil, perbesaran mampukan mereka untuk memperbesar nyali mereka, sehingga siap menghadapi semua keadaan seperti ini. Memberkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dan dokter dan segala jajaran yang terendah Tuhan, biar penyertaan-Mu ada menyertai. Apapun yang terjadi dalam negara kami, ada dalam kendali-Mu. Apapun yang terjadi, Engkau yang punya kuasa. Apapun yang terjadi, kami semua yang percaya pasti dilindungi, pasti dijagai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.